nggak jadi anak-anak, omong kosong kamu bisa nulis lagu anak-anak. Koyok taek, ora bakal laku. Itu kritik membangun. Jika Anda suka pada satu puisi, terus Anda tertarik untuk memusikalisasi puisinya, nggak usah ribet dengan makna puisi. Lagu, mungkin saya pernah sampaikan nggak ya, saya lupa. Lagu bikinanmu itu nggak harus jadi lagu yang penting. Sebab aku datang untuk sampaikan pesan, pesan rindu yang sekian lama ku pendam. Kali ini geletarnya tak tertahankan. Aku rindukan kau. Lagunya. Selamat datang di Artstalk. Halo Sobat Art semuanya, kembali lagi di Artstalk bersama saya, Tiara. Terus di hari sore yang kelabu gerimis mendung ini, kita kembali lagi di Artstalk episode kedua. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu musisi yang lagunya masih viral, menggema di mana-mana, di kafe-kafe, senja, dimanapun di sudut kota Yogyakarta ya. Kita sambut aja, kita perkenalan langsung dengan Mas Panji Sakti. Halo, apa kabar Mas Panji? Baik, alhamdulillah sehat. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bahagia Mas? Harus bahagia. Harus bahagia. Gimana kabarnya Mas? Baik, Terakhir, alhamdulillah baik ya. Terakhir kita ketemu kemarin di itu masih sakit sebenarnya. Mendadak konser itu ya? Tiba-tiba konser. Oh iya, tiba-tiba konser. Di apa namanya? Aduh, saya juga KLM. Di KLM itu terakhir di situ ya. Terus hari ini Mas Panji? Hari ini di Art Hotel di Barley and Barrel. Performnya besok sih. Besok teman-teman harus datang loh ya. Oke. Besok jam berapa Mas? Bada Isya. Bada Isya. Sekitar berarti jam setengah jam 7, gitu ya. Oh iya, terus ini ada titipan dari teman-teman kru. Correct me if I'm wrong Mas. Mas Panji ini Mas Panji Sakti alias Panji, alias Swanto, alias Panji Siswanto bin Suparlan bin Sastro. Bener nggak Mas? Betul. Lahirnya 13 Januari 1976. Betul. Sekolahnya di Tua SMA banget. 1 Cimahi. Betul. Seperti, iya nggak Mas? Iya sih, tua banget. Saya baru lahirnya 2018. Iya kan? Mas. Bedanya emang jauh. Terus dulu waktu SMA, Mas Panji katanya juga pernah sempat punya band ya. Bisa diceritakan dikit nggak Mas? Itu bandnya influence, apakah emang dari dulu sejak band SMA itu emang sudah terinfluence atau terinspirasi membuat musik-musik seperti yang sekarang ini, seperti musikalisasi puisi atau enggak? Gimana Mas? Jadi kalau dulu perjalanan itu pengalaman saya bermusik aja. Jadi waktu SMA tuh bukan fully band dengan alat musik, tapi grup vokal. Grup vokal. Tahu akapela nggak? Akapela Iya. yang nyanyi Pakai mulut gitu. pakai mulut gitu ya. Dulu kan ada lagunya Boyz II Men tuh In the Still of the Night, terus It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, itu dari Boyz II Men juga. Nah kami suka bawain itu. Nah selain itu juga ada grup-grup akapela yang kami bawain juga lagunya. Karena di Indonesia kan masih belum akrab lah. Mungkin diperkenalkan sama akapela tuh ya mungkin di antaranya di Indonesia mungkin sama kami. Terus ada juga grup Senada, ada MA Voice, dulu keren-keren banget itu. Oh, bentar Mas, sebelumnya bandnya Mas Panji namanya apa? Grup X1. vokalnya? X1. Karena X1 waktu SMA tuh belum ada namanya karena kami cuma ngumpul-ngumpul dan bersenang-senang aja gitu, masih explore. Nah terus pas begitu jadi alumni kan SMA 1 Cimahi itu jadi namanya X1. Nyari gampangnya aja gitu. SMA 1 Cimahi ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ini apa? Mbak. Americano ya. Terima kasih, suam sangat. Terima kasih. Silakan Mas. Terima kasih. Nah gitu, jadi dari grup vokal itu ternyata sambutannya bagus. Karena di Bandung belum ada grup vokal, grup yang tampil perform terus hanya vokal aja gitu. Belum ada waktu itu. Jadi kami kebanjiran job gitu. Jadi kami sering perform di mana-mana gitu terus. Alhamdulillah ya. Nah terus sampai akhirnya karena aku alumni ya X1 gitu.
ternyata aku lebih suka dunia seni rupa. Jadi aku memutuskan untuk berhenti menyanyi. Jadi aku masuk seni rupa, teman-temanku masih tetap nyanyi. Itu akhirnya jadi cikal bakal band R&B paling terkenal di Bandung saat itu. Itu Brown Sugar. Brown Sugar. The Brown Sugar. Itu kisaran tahun berapa itu, Mas? Itu kamu belum lahir. Jadi tahunnya saya lupa, tapi itu cikal bakalnya lah. Jadi aku nggak ikut nyanyi lagi karena aku lebih tenggelam ke dunia rupa gitu ya, melukis, ya patung, ya bikin batik. Karena kuliah di seni rupa UPI. Oh, di UPI. Nah terus teman-teman ya tetap aja nyanyi dan kami masih tetap berhubungan. Tapi bikin lagu itu terus. Jadi saya masih bikin lagu. Masih berkarya bikin liriknya. Dan ada kesombongan saya. Jadi saya tuh disebut sombong iya karena aku kalau misalnya ada perform selalu menyanyikan lagu sendiri. Dan aku nggak peduli mereka apa enggak laguku ini tentang apa, atau mereka lagunya enak apa enggak. Yang penting aku nyanyi, aku bawain proud ya, Mas, laguku sendiri. Self love. Kalaupun ada teman-teman yang menemani gitu, dia main bass, main drum, mereka harus ngulik aja. Ini laguku. Belajar lagunya. Gitu. Berarti selama vakum seni rupa tuh tapi masih sesekali ikut tampil sama teman-teman. Terus Brown Sugar. Enggak tampil dengan Brown Sugar. Oh, masih Brown Sugar. Oh, masih aku seni rupa. Mereka mah karir aja mereka sendiri. Nah, terus akhirnya karena di kampus seni rupa sering diajakin dulu sekarang mungkin namanya UKM ya. Jadi unit kegiatan mahasiswa. UKM teater. Teater kan perlu setting panggung, setting lighting, setting elemen estetis gitu ya kalau untuk di atas panggung. Nah saya suka dibawain karena saya dari seni rupa, nyeting panggung, nyeting lighting, bahkan ikut berperan juga kadang-kadang. Jadi dekat dengan anak-anak teater, dekat dengan anak-anak sastra. Mereka menyanyikan lagu judulnya tuh Aku Ingin sama Hujan Bulan Juninya Sapardi Djoko Damono. Ini lagunya siapa? Dulu masih belum semudah sekarang cari informasi ya. Ini lagunya anak UI gitu bilangnya. Ini lagunya anak UI. Gampang aja jawabannya. Anak teater anak UI gitu. Terus ini lagunya dari puisi loh Panji. Oh, dari puisi ya. Jadi semenjak itu saya jadi tahu bahwa puisi bisa dibikin lagu. Bisa dibuat. Nah, terus ada salah satu anggota teater dan kebetulan dia anak sastra Indonesia, namanya Arif Senjaya. Semoga beliau diberkahi. Itu dia bikin puisi, terus aku bikin lagu dari puisi beliau. Ya, itulah karya musikalisasi saya pertama kali. Judulnya Perahu Lilin 1 dan Perahu Lilin 2. Perahu Lilin. Itu zaman kuliah berarti ya, Mas? Zaman kuliah ya. Itu karya musikalisasi saya pertama tuh. Judulnya Perahu Lilin 1, Perahu Lilin 2. Puisinya Arif Senjaya itu yang saya bikin. Jadi semenjak itu aku mulai dekat dengan puisi mana lagi nih yang bisa jadi korban untuk. Oh, jadi malah ini terus. Jadi nguliknya ke puisi terus jadiin lagu gitu. Dulu tapi nggak selalu yang berhasil ya. Nggak selalu berhasil. Jadi yang paling yang masih dikenang sama teman-teman teater di UPI mungkin ya itu Perahu Lilin 1, Perahu Lilin 2. Gitulah. Nah terus sampai sekarang ya karya musikalisasi puisi ya jadi makin banyak, bahkan beberapa rilis, antara lain ya Sangen itu karya puisi dari Pak Soni Farid Maulana almarhum. Terus Sang Guru itu dari puisi Puji Jagat. Terus ada puisinya Muhammad Syarif Hidayat itu yang Kepada Nur itu. Nah, terus ada puisinya Rumi juga, Maulana Jalaluddin Rumi, tapi terjemahan ya yang saya bikin musikalisasi itu terjemahannya. Jadi musikalisasi terjemahan sebetulnya. Musikalisasi terjemahan puisinya Maulana Jalaluddin Rumi ada 2. Kalau selain itu ya ada tapi belum saya rilis. Oke. Berarti kalau dulu semasa zamannya di X1, kalau Mas Panji bikin lagu, bikin lirik, musik itu inspirasinya dari mana, Mas?
Kalau di Paling X1 belum bikin lagu ya. Oh, belum bikin. Ada beberapa yang saya bikin lagu waktu di X1, tapi karena zaman dulu kan mau recording susah. Mau recording susah, terus aku juga nggak dapat perhatian juga dari teman-teman, karena mungkin baru awal-awal bikin lagu kan, lagunya masih cemen gitu lah ya. Masih cemen. Kan ada Bowo, ada Junior Arif, itu kan mereka sangat musikalitasnya tinggi gitu. Mungkin lagu aku bukan lagu yang menarik buat teman-teman sahabat-sahabatku itu, jadi mungkin belum kepake, belum masanya dipakai. Jadi tapi tetap aja bikin lagu gitu. Ya tuh jadi rajin sangat bikin lagu ya memang pas kuliah. Meskipun aku jurusan seni rupa, aku bikin lagu, dan karena aku anak seni rupa, jadi lagu-laguku kebanyakannya visual. Jadi aku kalau bikin lagu tuh memang semua penggambaran lagu tuh memang kelihatan aja gitu. Deskriptif gitu ya berarti. Iya, jadi ada yang meneliti saya, Panji itu lagunya naratif. Jadi bercerita gitu. Makanya aku suka disebut sebagai penyanyi balada gitu, karena dia menceritakan ya keseharian, bukan bercerita ya. Iya, bercerita mengalir aja, gitu berarti. Aja, gitu. Lebih narasi, mendongeng. Jadi kejadian-kejadian apa gitu aku bikin. Gitu. Jadi dan semuanya kelihatan gitu, karena aku mungkin karena sempat kuliah di seni rupa itu ya. Jadi lebih ke visual ya. Jadi kalau bercerita. Jadi lagu-lagu yang sebetulnya visual aja gitu. Kelihatan gitu, ada gambarnya, ada slide-nya gitu. Ada slide-nya. Jadi kan berarti yang dengerin juga bisa langsung terbayang kan? Langsung terbayang, enggak. Oh, ini bercerita tentang ini, langsung menghayalkan lagu-lagu saya lagunya. Bukan lagu yang sulit untuk dipahami gitu. Nggak pengen juga saya bikin lagu-lagu yang dengan diksi yang terlalu berat gitu, nggak. Dan mungkin kalau ada makna yang berat mungkin ya, tapi kalau pemilihan kata, cara pendeskripsian kejadian atau peristiwa yang saya gambarkan di lagu, nggak. Bukan yang pengen yang berat, yang ringan aja. Sesuai kemampuan. Enjoy kan jadi yang dengerin ya, juga Mas. Nggak ya, berat-berat sesuai kemampuan aja ngerjain. Berarti kalau untuk X1 nih sekarang udah nggak eksis lagi? Udah Mas? enggak, udah Emang lama. band. Itu sejarah saya pertama dan akan saya bawa kemana-mana. Bahwa saya pernah bekerja sama dengan Junior Arif, dengan Bowo Soulmate. Itu pertama saya merasakan pekerja di musik itu gitu. Berapa orang dulu Mas anggotanya X1? 4 orang. 4 orang tuh bertambah jadi 5 orang, terus sempat 6 orang, tapi kembali menjadi 5 orang, jadi 4 orang. Terus akhirnya mereka mungkin kalau akapela agak susah, jadi mereka bawa teman-teman juga, ada yang main drum, jadi bukan X1 lagi tapi The Brown Sugar itu. Oh, tapi kalau X1 itu emang awalnya akapela, semuanya musik mulut ya? Akapela. Berarti bisa Mas bikin beat musik dari... Ya sempat saya bikin yang akapela. Gimana Mas, bisa sedikit? Sebab aku datang untuk sampaikan pesan rindu yang sekian lama ku pendam. Kali ini geletarnya tak tertahankan. Aku rindukan kau. Lagunya itu kayak gaya-gaya 60, pengennya gaya-gaya 60-an gitu gayanya. Gayanya tuh agak lebay-lebay gitu. Enak, tapi Mas ada rencana mau nge-remake nggak lagu-lagunya X1 menjadi ala Panji Sakti sekarang gitu mungkin? Atau reunian mungkin? Ya, kalau reunian kami selalu reunian sebenarnya. Kami sering ketemu. Di dapur rekaman mungkin. Itu kayaknya belum ada kepikiran ke situ. Meskipun terbetik pernah ada dalam pikiran saya, ini oke juga nih kalau dibawain gitu. Tapi belum tahu siapa yang nyanyi, apakah teman-teman saya yang lama yang nyanyi, saya belum tahu sih. Jadi seininya aja, serezekinya aja. Semoga ada rezekinya. Ya, biasanya kadang penyanyi yang milih lagu
Tapi mungkin lagunya yang milih penyanyinya. Jadi ya kita lihat lagunya. Kayak yang kemarin Mas Panji cerita yang di Malaysia itu ya, ternyata emang Mas Panji yang harus membawakan yang berjodoh. Nah terus kalau tentang lagu Kepada Nur yang masih viral sampai sekarang, sampai hari ini, itu tanggapan dari keluarga, temen, saudara-saudara, atau teman-teman X1, teman-teman Brown Sugar, teman-teman dulu di UPI itu teman-teman sih bilang ya salut ya, karena saya kan nggak promo-promo amat gitu. Maksudnya saya bukan, meskipun itu distribusinya oleh Sony, saya bukan artisnya Sony. Saya dengan Sony Music itu kerjanya as a songwriter aja. Jadi saya kerja sebagai songwriter, bukan artisnya Sony. Jadi saya nggak dapat promo tuh dari mereka gitu. Saya ya promo-promo aja. Mungkin kalau teman-teman lihat, mungkin promonya cuma di Instagram, Facebook saya masih punya. TikTok gitu. Mungkin ya? Enggak, kalau TikTok nggak punya. TikTok baru-baru aja. Baru-baru. TikTok tuh baru. Kita punya TikTok berapa lama? Ada 2 bulan? Belum 2 bulan ada. Ya? Bulan. Ya karena viral, terus sampai manajer saya tuh ditelepon sama TikToknya. Iya, karena soundnya kan udah banyak kali kan itu pasti dan yang itu pakai. yang memviralkan bukan aku, jadi viralnya duluan tuh di Instagram. Viralnya dulu di Instagram dulu. Ini kok banyak yang merepost, banyak yang nge-like, banyak yang komen. Udah 500 tuh, cepet banget tuh 500.000 penontonnya. 500.000 ya. Wah, kok cepet banget. Wah, viral nih kaliannya. Udah viral, aku share video itu. Aku kan punya channel tuh di Instagram sama di Telegram. Jadi semua orang boleh akses, semua orang boleh nge-save video itu. Aku share ke situ, aku share ke channel di Instagram. Mereka punya, mereka upload di TikTok mereka. Nah, mereka dari situ berarti mungkin ya. Jadi yang memviralkan bukan saya. Mungkin salah satu teman yang ada di Instagram atau di Telegram saya. Di broadcast itu tadi ya. Dia upload di TikToknya dia. Makin booming langsung. Alhamdulillah. Jadi bukan satu yang dirancang gitu. Bukan satu aturan tiba-tiba aja ya. Mungkin berkahnya itu. Berkah dan jodoh lagunya dengerin semua orang ya, banyak orang yang dengar. Ya, dan lagi jadi yang saya syukuri dari keviralan si lagu Kepada Nur itu adalah orang-orang akhirnya tahu itu puisi loh gitu. Itu puisi kan kita bukan terakhir ya, kita sangat jarang dengar istilah musikalisasi puisi kecuali di kelas-kelas SMP udah mulai diajarin musikalisasi puisi, dan itu pun pelajaran bahasa Indonesia. Di SMA dikenalkan lagi musikalisasi puisi, dan itu kita kenal di situ aja. Tapi hari ini mungkin dengan viralnya Kepada Nur orang-orang jadi tahu bahwa itu musikalisasi puisi, bahwa itu asalnya dari lagu yang asalnya dibikin dari puisi, based on puisi. Jadi puisi yang cara pembawaannya dengan dinyanyikan, dilakukan. Ya. Semoga makin populer. Suka disebut sebagai pengalih wahana. Jadi dari wahana sastra menjadi wahana musik. Oh, gitu. Terus kalau tanggapannya Mas puisinya tadi yang buat Muhammad Syarif Hidayat. Mas Muhammad Syarif Hidayatnya. Ya, dia sih seneng aja. Iya. Karena puisinya makin kayak populer. Heboh gitu ya. Kan. Banyak banget sekarang yang tahu puisi saya. Saya sama beliau sempet euforia juga. Wah, karya kita nih keren juga ya, banyak yang apresiasi. Keren banget dong Mas Burat. Banyak yang apresiasi, padahal itu tuh puisi itu dibikin waktu beliau PDKT pada calon istrinya. Yang sekarang udah jadi istri sekarang. Alhamdulillah. Siti Nurbaya namanya. Jadi jadi beliau tuh pengennya saya memusikalisasi Kepada Nur 1. Jadi ada Kepada Nur 1, Kepada Nur 2, Kepada Nur 3. Itu saking cintanya beliau sama Siti Nurbaya itu. Aduh, so sweet banget. Bikin puisinya tuh sampai 3, Kepada Nur 1, Kepada Nur 2, Kepada Nur 3. Beliau mintanya sih Kepada Nur 1 untuk dibikin musikalisasi puisi. Nah, terus udah lama tuh beliau minta, tapi mungkin nggak dapat di sayanya ya. Nah, terus pas bukunya jadi,
saya main-main ke tempat kerja beliau, ini bukunya udah jadi. Begitu dibuka itu halamannya langsung ke Pendanur 3. Gitu, jadi memang ajaib aja gitu ya. Enggak, aku mau ini aja, kata aku ya. Ini kata aku dengan sok-soknya aku gitu. Ini puisinya yang manggil-manggil, ini buktinya pas dibuka itu ke Pendanur 3 langsung muncul pertama ya. gitu. Udah ini aja. Dan memang betul, jadi lagu itu nggak lama saya bikinnya, juga nggak lama. Hari itu juga saya bikin. Jadi terima bukunya, saya buka, kejreng gitu. Saya bikin di saat itu juga. Kebetulan ada gitar. Emang ada langsung gitar, jodoh berarti ya. Langsung aja gitu. Memang udah klub aja. Kalau udah kayak ada puzzle yang klik gitu ya. Ada puzzle klik gitu ya. Udah langsung gampang aja semuanya, musiknya langsung dapet. Under 10 menit deh itunya. Cepet banget itu Mas. Cepet banget. Jadi liriknya udah di depan saya bawa gitar, bla 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 bla. Langsung kayak udah nih cocok gitu. Mas Taufiknya juga langsung cocok, oke gitu. Mas Syarif, Ya, Muhammad Mas Syarif. Syarif Hidayat. Nah dia, karena dia bukan musisi ya, dia senang aja. Oke, udah jadi. Yaudah nanti aku rekam. Sebelum direkam itu, aku kan ada perform juga. Terus teman-teman nuli yang lain juga suka dengerin juga. Terus aku kan punya hashtag tagar yang tiba-tiba konser gitu. Yang seperti yang bulan lalu itu ya. Jadi kalau aku nyanyi juga suka aku bawain juga. Nah terus jadi lagu itu bahkan sebelum direkam, bahkan sebelum rilis pun, kalau teman-teman di Bandung terutama itu udah sering bawain lagu itu sebetulnya. Udah familiar banget ya. Jadi begitu direkam, begitu rilis, orang lebih lebih nyaman dengernya karena mungkin hasil rekaman. Terus sering dibawain juga sama sahabat-sahabat saya, John Castella, Tuan Sendiri, ada Imam Kelana juga ya, sering bawain lagu itu. Jadi terbantu sama teman-teman di Bandung juga yang kalau mereka punya panggung, mereka suka bawain juga. Ini lagu kepada Nur, ini musikalisasi puisi kepada Nur. Jadi begitu lagu itu rilis, aku mudah aja sih. Jadi tinggal upload di Instagram, teman-teman udah familiar nadanya tuh. Mereka dengan sukacita share gitu. Dibawain pas perform gitu. Jadi ya terbantu lah. Ya alhamdulillah, berarti emang sangat positif ya. Iya. Pesan-pesan kecintaannya terhadap Nur. Ya cuman kalau saya ada workshop musikalisasi puisi gitu, atau workshop bikin lagu, saya selalu bilang jika anda suka pada satu puisi, terus anda tertarik untuk memusikalisasi puisinya, nggak usah ribet dengan makna puisinya. Oke. Jadi kan kadang orang ada sungkan memusikalisasi puisi, malah jadi sungkan memusikalisasi puisi karena nggak tahu, takut salah interpretasi maknanya, gitu ya. takut salah artinya. Nanti kalau nggak akurat gimana ya? Kan bisa-bisa penyairnya marah atau apa. Padahal nggak perlu gitu. Kalau puisinya sudah rilis, itu menjadi hak banyak orang untuk mengartikan. Rilisnya bisa di majalah, koran, bahkan buku, atau bahkan rilisnya bisa di tembok. Ini postingan media sosial gitu mungkin. Iya, bisa juga artinya ya. Itu sudah rilis. Udah rilis ya. Artinya sudah rilis. Jadi ini tips buat sobat-sobat art yang pengen memusikalisasikan puisi, nggak usah takut-takut ya Mas ya. Jangan takut-takut. Karena untuk menjadi si penyairnya itu susah. Bahkan penyairnya sendiri untuk jadi puisinya kembali saat dituliskan, itu kan susah. Bahkan penyairnya sendiri nggak akan bisa sama seperti saat dia menuliskan puisi itu. Ada satu peristiwa dia tuliskan ke sini aja udah lain. Iya. Peristiwanya dengan apa yang dia tuliskan sudah lain. Dengan cara pandang dia, dengan latar belakang dia menulis udah lain. Udah beda lagi. Momennya ketika puisi itu dibuat berarti ya Mas. Begitu puisinya rilis, udah lain lagi dong yang bacanya. Iya. Jadi, yang baca ada berapa juta orang kan dengan interpretasi yang berbeda-beda dan itu sangat bebas. Jadi biarkan puisi itu menemukan jalannya sendiri di pembacanya. Jadi menurut saya kalau saya sudah
6 kali 7 kali jadi juri musikalisasi puisi ya, 7 apa 8 saya lupa, dan sering sekali jadi juri musikalisasi puisi. Saya agak keberatan sebenarnya sama dengan kriteria bahwa si pembawa, misalnya ada peserta yang membawakan musikalisasi puisi itu harus ada pemaknaan, penghayatan gitu ke si, padahal terhadap puisinya terhadap itu puisinya itu penting ya, menjadi akurat itu penting, tapi itu nggak akan ada yang dapat, lebih baik biarkan aja gitu. Misalnya mau puisi tentang kematian tapi dibawainya dengan ceria, fun, dengan ceria, no problem. Jadi nggak masalah juga menceritakan kesedihan atau misalnya menceritakan tentang kepatah hatian seseorang gitu, itu dibawakan dengan grunge, nggak masalah juga. Ada yang mau dibikin grunge, dibikin seneng, atau dipakai DJ gitu, oke juga. Musikalisasi puisi harus berkembang. Kita harus meninggalkan, bukan harus meninggalkan ya, tapi kita harus ikuti perkembangan zaman. Kita nggak bisa mengikuti kesuksesan Mas Ari dan Mbak Reda dengan puisi Sapari Djoko Damono, kan itu legend banget. Bahkan aku pertama kali pasti nama yang kesebut kalau musikalisasi puisi Ari Reda. Mereka itu udah kelewat keren gitu. Udah biar mereka dengan udah puisi itu dengan Mbak Ari Reda, milik Ari Reda, udah itu udah. Tapi kalau lu mau mengaransemen lagu Aku Inginnya Sapari Djoko Damono atau Hujan Bulan Juni dengan cara lu, boleh aja. Masih terbuka. Masih sangat terbuka karena rilisan sebenarnya adalah puisinya. Bukan lagunya. Lagunya milik banyak orang. Lagunya milik banyak orang, kecuali ada Dua Ibu juga saya pernah dengar. Ya, itu Dua Ibu pertamanya itu. Itu Mbak Ari Reda dengan ibu siapa yang satu lagi saya lupa. Saya dengar pertama kalinya malah yang versi Dua Ibu. Iya, yang Dua Ibu. Memang itu yang pertamanya. Nah, kecuali kalau misalnya engkau mau mengaransemen misalnya lagu Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja, itu kan bukan puisi, itu lagu. Lu harus tertib dengan lagu itu. Lu harus nggak bisa jauh-jauh amat dari lagu itu karena itu karya lagu, bukan puisi. Kalau puisi mau dibikin grunge, mau dibikin aransemennya beda dengan apa yang sudah dibuat sama Mas Ari dan Mbak Reda, nggak apa-apa. Bebas, karena kan puisinya nggak ada ketentuan. Ini adalah puisi yang seperti ini, kalau mau musikalisasikan harus seperti apa. Bahkan kalau puisinya pun nggak dinyanyiin, tapi cuman kita bikin aransemen musiknya aja, komposisi musik. Ini musikalisasi puisi loh. Terus nggak ada tuh puisinya, nggak dibunyiin. Aku ingin mencintai, nggak ada kata-kata itu, bahkan nggak ada kata-katanya, musik aja gitu, ya boleh. Itu emang berarti cara merespon puisinya gitu ya Mas ya. Tapi mungkin berbeda dengan kalau festival kan ada juknisnya, ada syaratnya. Oke, kalau mau memusikalisasi puisi karya Wingkarjo, misalnya nggak boleh ada pengulangan, harus kalau mau ngulang dari atas, betul-betul dari atas. Ada tata tertibnya. Kalau festival ya, kalau untuk kompetisi kan bebas orang bikin. Ada aturan lagi. Tapi kalau misalnya bikinnya kayak aku, misalnya bikin secara profesional, misalnya kepada Nur, kan ada yang aku ulangi lagi, cuman dari ref gitu, rindu adalah perjalanan, aku ulangi lagi, nggak perlu ngulangi dari atas. Karena itu bukan festival, itu kerja profesional, jadi itu bebas aja. Itu yang membedakan berarti ya. Okay. Kalau pengen lagi sih, saya pengen lebih banyak memusikalisasi puisi karya-karya orang yang nggak kenal, karena cenderung karya-karya saya yang musikalisasi puisi, penyairnya saya kenal. Gitu. Saya kenal atau saya kenal belakangan atau saya kenal kemudian. Tapi maaf Mas motong, ada nggak sih yang terus ingin dibuatkan sama Mas Pandi? Banyak. Yang kayak request, ini dong puisi aku banyak dong. Sekali. Banyak sekali. Ada yang lolos seleksi itu nggak Mas? Kan saya selalu bilang, jadi kata-kata itu hidup. Jadi kalimat-kalimat itu hidup, puisi itu hidup, dia punya nyawa sendiri. Jadi kalau puisi itu perlu dimusikalisasi puisi, dia akan manggil-manggil aku.
gitu. Jadi kalau puisinya nggak manggil-manggil aku, bukunya nggak manggil-manggil aku, puisi itu nggak perlu dimusikalisasi. Karena puisi itu udah ada musiknya sebenarnya. Kalau mungkin puisi seperti dibaca gitu ya, tapi dia udah ada bunyinya kok. Dia udah ada nadanya, udah ada musiknya, beresonansi di kepala ya. Sudah ada. Jadi ngapain juga dimusikalisasi? Kalau mungkin keperluan festival, ya mungkin untuk keperluan festival harus dimusikalisasi puisi. Tapi berapa banyak sih karya musikalisasi puisi yang festival terus karyanya jadi panjang, direkam, diproduksi, dirilis? Belum ada tuh. Padahal karya anak-anak SMA tuh seluruh Indonesia bagus-bagus, karyanya bagus-bagus. Cuman nggak ada kelanjutan, mereka cuma sampai festival itu ada, udah. Sayang Juara banget satu berarti nasional, juara satu provinsi, terus naik ke juara nasional, udah aja. Nggak ada dibikin kompilasi oleh penyelenggara gitu, Iya, Mas? nggak ada penghargaan lebih kepada para penggiat musikalisasi puisi di sekolah-sekolah. Kalau misalnya mereka rilis aja, mereka akan dapat royalti. Iya. Si penyairnya dapat royalti, yang bikin aransemen juga dapat, anak-anak itu dapat, sekolah dapat, dan dapat dorongan untuk terus produktif gitu kan, berkarya ada kebanggaan lagi sendiri anak-anak itu. Nah, kalau saya pengen memusikalisasi puisi yang penyairnya saya nggak kenal. Mungkin sudah saya lakukan kepada puisinya Rumi ya, karena saya nggak tahu Rumi, saya nggak kenal Rumi, belum pernah salaman sama beliau juga. Karena beliau tahun berapa meninggalnya? Lupa saya. Ya so far sih saya sudah melakukannya dengan puisi Maulana Jalaluddin yang saya betul-betul nggak kenal. Kalau puisi Sang Guru juga waktu lagu Sang Guru itu waktu saya bikin musikalisasi puisinya memang belum kenal juga sama penyairnya. Walau akhirnya kenal juga. Kemudian kenal. Tapi kebanyakan saya kenal. Saya pengen musikalisasi puisi yang saya nggak kenal penyairnya. Ada nggak satu karya musikalisasi puisi yang sangat ngena banget ke Mas Panji? Sang Guru. Sang Guru itu. Kenapa itu Mas, latar belakang? Sang Guru karena itu dua puisi. Jadi kalau teman-teman dengar di Spotify atau di YouTube itu ada karya saya itu Sang Guru judulnya, itu sebetulnya dua puisi. Sang Guru 1, Sang Guru 2. Tapi karena puisinya pendek, jadi saya satuin. Karena puisinya pendek, saya satuin jadi satu lagu. Jadi judulnya Sang Guru aja gitu. Itu menjadi sangat istimewa karena si penyairnya itu seorang pejalan dan kami ada dalam satu keluarga pejalan gitu. Disebutnya salik lah gitu ya, salik. Nah terus kami punya guru tuh. Kalau orang-orang nyebut sekarang mungkin guru ngaji, guru spiritual gitu, guru rohani, orang-orang boleh menyebut itu. Ya itu karena apa yang disampaikan Puji Jagad itu pada puisi itu, that's so me gitu. Oh, jadi, merasa. That's so me. Jadi orang menjadi suka kan dia karena dia bersepakat pada sesuatu. Oh ini sepakat nih, ini bener nih apa yang disampaikan gua banget. Nah kalau puisi sang guru itu memang gua banget, memang aku banget. Mungkin kalau aku sama si penyairnya ya kita banget lah gitu. Puisi ini yang lu bikin tuh kita banget. Sangat menggambarkan ya. Bisa diceritakan dikit mungkin Mas tentang lagunya buat teman-teman yang belum dengerin mungkin di Spotify. Lagu Sang Kenapa Guru, sangat Mas Panji? Karena apa ya? Jadi di lagu itu kan ada repetisi, ada bolehkah gitu ya. Ada bolehkah aku berteduh di bawah pohon jiwamu. Itu kan ada level kita tuh di bawah, bolehkah? Jadi kita minta izin gitu. Jadi betapa di lagu itu tuh ada keinginan si penyair untuk ngasih tahu ini loh, murid itu harusnya beradab, beretika. Kalau mau apa-apa ya minta izin gitu. Bahkan mau minta ilmu pengetahuan pun ya minta izin dulu. Gitu. Jadi ada level kesantunan yang
disampaikan oleh Puji Jagat, itu yang penulis puisinya. Ada level kesantunan yang disampaikan Puji Jagat tuh sangat apa ya, sangat iya betul, itu harusnya murid tuh ke guru tuh gitu. Merasa terwakili dengan puisi-puisinya Mas Puji Jagat itu. Oh iya ya, guru tuh itu ya, betul. Harusnya begitu ya gitu. Jadi terus, ada kesepakatan itu. Oh ya, aku sepakat loh apa yang disampaikan Puji Jagat dalam puisi ini. Jadi begitu waktu nerima puisinya juga, karena puisinya pendek, dikelihatnya jadi 2 lagu nih, udah langsung aja gitu. Dan cepat juga bikinnya. Termasuk cepet, salah satu yang cepat juga. Bawah 10 menit juga nggak, Mas? Mungkin di bawah 10 menit ya. Saya kesulitan saat bikin bagian akhirnya aja, terus dibantu sama teman saya dari Makassar. Karena saya share, ini loh yang ini bikinanku. Ada masukan nggak? Bagian akhirnya Panji, aku terlalu ngulang nadanya dengan bagian atas terlalu sama, jadi tolong dibedain. Oke. Jadi cuman itu aja energiku untuk lagu itu tuh. Saya share kepada Mas Riri namanya, dari Makassar. Dan beliau bantu untuk bagian akhir di lagu Sang Guru. Finishingnya berarti ya. Oke. Terus kalau belok sedikit Mas ke lagu anak-anak yang diciptakan sama Mas Panji, itu gimana Mas proses pengkaryaannya, pembuatan karyanya? Dari yang musikalisasi puisi, terus sangat puisi, sangat poetik, sangat puitis gitu kan sebelumnya, terus tahu-tahu bikin lagu anak. Kalau lagu anak saya memang selalu bikin lagu anak. Jadi kalau kayaknya yang kemarin teman-teman tanyain juga, saya udah jawab tuh. Kalau misalnya ada strata gitu ya, Panji jadi penyanyi, Panji jadi penulis lagu, penulis lagunya apa gitu, lebih detail lagi. Penulis lagu anak tuh ada di posisi tertinggi yang goal palingnya utamanya sebenarnya ya. Sudah mulai terbuka dengan rilisnya lagu anak, album 8 lagu itu. Sebetulnya lagu anaknya ada beberapa lagi yang lain yang belum, tapi yang sempat rilis tuh memang yang 8 itu, yang teman-teman bisa akses di berbagai platform digital. Spotify ada juga. Nah, jadi kalau kan ada yang nanya juga, Kang Panji gimana sih menghayalkan jadi anak-anak? Lagunya Kang Panji tuh anak-anak banget, dan enggak, anak-anak tuh gampang aja nerima lagu itu gitu. Sayur tuh suka. Iya, sayur juara gitu ya. Terus dari sayur juara. Nah, terus aku selalu bilang umurku 47 tahun saat itu. Umurku memang 47 tahun, tapi aku masih anak-anak. Jadi omong kosong orang bisa bikin lagu anak kalau dia nggak deket sama anak-anak. Jadi kuncinya bisa bikin lagu anak-anak, ya deketlah dengan anak-anak. Jadi kalau misalnya saya ditanya gimana prosesnya bikin lagu anak, iya prosesnya seperti bikin lagu aja yang lain, nggak ada istimewanya bagi aku gitu. Tapi yang banyak orang lupakan, yang mungkin saya notice, oh iya ya, nggak semua orang juga bisa bikin lagu anak, meskipun kerjanya dia mungkin berkaitan dengan anak, jadi guru TK, jadi guru PAUD, guru SD gitu. Nggak semuanya bisa bikin lagu anak. Dan bahkan mungkin lagu anak-anak yang beberapa tahun kemarin kan juga ada lagu anak yang anak-anak juga yang menyanyikan, tapi kan nggak begitu catchy ya kalau menurut saya, kurang anak-anak gitu loh Mas. Karena kurang anak-anak, karena mereka kalau ini ya, kalau ikut dicontohkan sama Rasul gitu, Rasul Muhammad gitu, kalau lu ngomong sama anak kecil jangan berdiri, selevel matanya anaknya. Hadapkan seluruh tubuhmu ke anak itu. Ya gitulah. Jadi kalau nggak bisa kita berdiri terus mengamati anak-anak, mengamati gitu, nggak bisa. Lu harus jadi anak-anak. Kalau nggak jadi anak-anak, omong kosong kamu bisa nulis lagu anak-anak. Omong kosong lu bisa bisa masuk ke dunia mereka. Jadi lu harus jadi anak-anak. Mungkin umurmu 50, 60. Tapi kalau
mungkin penelitianmu, disertasimu atau tesismu tentang anak-anak, tapi kalau lu nggak jadi anak-anak, omong kosong. Sama aja ya. Lu harus jadi anak-anak. Nggak bergema lagunya, Iya, nggak kena gitu. Mungkin itu berarti yang membedakan lagu-lagunya Mas Panji dengan lagu anak-anak yang bahkan dinyanyikan sama anak-anak. Mungkin itu. Kan kesannya kan menyenangkan, liriknya Iya. juga gampang dihafal anak-anak, gampang didengarkan. Berarti kedepannya next goal-nya tetap masih lagu anak-anak ya, Mas? Lagu anak-anak, saya masih bikin lagu anak. Saya mungkin tertolong ya, istriku kan kerja sebagai guru TK, pernah jadi guru TK, guru playgroup, sekarang guru SD. Itu kalau mereka ada event itu, misalnya semester ini membahas tentang sayuran, semester ini membahas tentang sampah, semester ini membahas tentang nabi apa, terus tentang cendekiawan muslim siapa gitu ya. Jadi tolong bikinin lagu dong, itu juga membantu juga. Jadi mungkin itu pancingannya ya, salah satu pancingannya. Ada teman diskusinya juga berarti di rumah ya Mas ya, yang sudut pandangnya tentang anak-anak masih selalu baru kan kalau guru itu berarti. Oke. Terus mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita menutup obrolan kita sore ini, Mas Panji? Pesan-pesannya buat siapa? Buat teman-teman di rumah, mungkin ada yang tertarik menjadi musisi, musikalisasi puisi, atau mungkin ingin menjadi musisi yang... Untuk teman-teman yang mau bergelut di bisnis ini ya, lagu mungkin saya pernah sampaikan nggak ya, saya lupa. Lagu bikinanmu itu nggak harus jadi lagu yang penting. Jadi karya pertamamu tuh nggak harus jadi karya yang penting. Yang penting itu kamu terus berkarya. Oke, yang penting terus berkarya. Lagunya sendiri nggak harus jadi lagu yang penting. Jadi biasanya ya pemula ya. Biasanya pemula tuh lagunya karena baru bikin satu lagu tapi lagunya ini harus keren gitu. Nggak harus tuh. Jadi tertekan sendiri gitu ya Mas ya. Nggak harus keren. Nah terus banyak teman-teman muda ini satu lagi nih. Kritiknya kalau jangan lari kalau dikritik. Jangan lari kalau dikritik tuh, jangan patah semangat kalau dikritik. Kebanyakan anak-anak muda sekarang kan, bukan saya menuduh anak-anak muda sekarang ya. Maksudnya banyak di antara kita yang bilang bahwa kalau kritik tuh membangun dong. Contoh, misalnya kritik membangun tuh kalau misalnya lu mau kritik harus dengan solusinya. Kalau di lagu, kalau di karya nggak harus. Misalnya orang cuma bisa bilang, gue punya lagu baru nih, blang, jelek. Ya terus supaya nggak jelek, gimana dong? Nggak tahu. Itu pun kritik membangun. Bahwa seseorang nggak suka, bahwa seseorang bilang lagu lu biasa aja, bahwa bilang lagu lu tuh kayak kotoran sapi gitu ya, misalnya. Karya lu jelek, karya lu butut, karya lu nggak layak, karya lu tidak mewakili dirimu, karya lu kurang ini, kurang anu. Itu pun kritik yang membangun. Sesungguhnya ya. Iya. Jadi jangan patah hati kalau ada yang mengkritik nggak suka karya kita. Itu pun kritik membangun. Jangan hina kritikannya. Karena saya pernah dikritik semacam itu juga, dan alhamdulillah begitu saya dengar dia nggak suka lagu itu dan dia hina-hina lagu itu, terus saya olah kembali lagu itu dan saya ngolahnya, saya olah lagu yang orang itu nggak suka tuh nggak terlalu banyak perubahan juga dari lagu yang pertama saya bikin. Begitu saya selesai lagu itu, saya kasihin ke penyanyi di Malaysia, lagunya booming bukan main. Alhamdulillah ya, dibalik kritikan itu. Jadi semenjak itu saya sadar bahwa karya lu kayak tai, karya lu kayak tai, ora bakal laku. Itu kritik membangun. Jadi bahan bakar justru Mas ya. Itu bahkan penghinaan itu juga kritik yang membangun. Jadi jangan kesampingkan kritik-kritik semacam itu. Nggak semua orang bisa mengungkapkan kritikannya. Apa yang kurang dari sesuatu yang dikritiknya, orang nggak harus bisa mengungkapkan itu.
Dan kita nggak usah gimana dong supaya Jadi ini kecil bagus. hati gitu ya, tambah pusing. Iya, mending oke dia nggak suka. Tapi ya Kalau lu nggak suka kritikannya, tuh lu mau bertahan sama karya lu juga nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. losin aja ya Mas. Losin aja. Tapi kalau lu mau memikirkan itu, jangan hina orang yang mengkritiknya, Jangan terus ngebully balik yang nggak suka sama karya kita. Kan kemampuan orang beda-beda. Orang-orang mengkritik kan beda-beda. Mentalnya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Mungkin kemampuan dia mengkritiknya cuma itu aja. Seperti apa? Kuntilanak gitu ya. Kuntilanak mungkin quotes-nya cuman hihihi. Dia mau sedih hihihi. Dia mau senang hihihi. Marah hihihi. Dia mau marah hihihi. Nggak ada yang lain. Artinya kemampuannya beda. Beda-beda. Oke, saya suka nih analoginya. Jadi disyukuri aja. Oke, ada orang yang nggak suka. Kalau lu mau gali apa yang dia bikin, ya oke aja. Kalau lu nggak mau berubah, nggak apa-apa juga. That's yours. Gitu. Karyamu nggak usah dibikin Gitu aja, pusing. teman-teman. Gitu aja. Berarti satu tadi adalah yang penting terus berkarya aja. Karyanya nggak harus jadi Nggak harus karya penting. yang penting. Boleh ngomong Yang sama? penting. Yang penting terus tetap berkarya. Terus yang kedua, nggak usah takut kalau emang ada yang ngeritik karya kita. Satu Nggak usah lagi tambahan. dipikirin. Oke, tambahan satu lagi. Mood itu harus diburu, jangan ditunggu. Mood itu harus diburu, jangan ditunggu. Oh, seperti skripsi akan selesai jika dikerjakan Iya. ya. Nggak cuma didiemin. Ujian itu akan mudah jika tidak dikerjakan. Iya, tapi habis itu ketemu lagi Mas nanti. Ketemu lagi. Nggak dikerjain, ketemu lagi. Ya, mood itu harus diburu, jangan ditunggu. Karena kalau ditungguin, nggak. Dikejarlah mood itu. Jadi kalau lu dapet ilham satu, itu tuh oleh-oleh, itu gift. Jadi kalau lu nggak mengerjakan gift itu, lu punya tanggung jawab besar. Ingat ya teman-teman, kalau dapat ilham langsung dicatat, dibikin direkam. voice note. Iya betul. Saya pun selalu begitu. Jadi mood itu Biar harus diburu, memudahkan. jangan ditunggu. Oke. Terima kasih Mas Panji obrolan sore ini. Terima kasih. Senang bisa ketemu teman-teman lagi. Semoga senang, semoga acaranya besok malam lancar, Amin. sukses. Semoga teman-teman bisa nonton ya. Amin, insya Allah Mas. Besok jam 7:30, jam 7 ya, jam 7 malam. Ya, jam 7 malam. Datanglah maghrib lah, habis sholat maghrib datang. Di sini ya berarti. Iya, jadi habis misalnya teman-teman tayangkan ini adalah potongan saya konser gitu. Bisa. Boleh Oke, ya? berarti kita penutupan dulu. Terima kasih Oke. Sobat Art semuanya. Kembali lagi di Art Talk episode selanjutnya dengan seniman yang lain lagi. Oke, good. Terima kasih. Good luck. Terima kasih Mas Panji. Apik loh acara Good ini. luck. Dah.